Ahmad Dhani dilaporkan RLJ dan relawan Jokowi karena diduga telah menghina Presiden Jokowi. Ketua Umum RLJ, Riano Osa, mengungkapkan pihaknya telah melaporkan Ahmad Dhani dengan menyertakan bukti berupa video Ahmad Dhani saat berorasi dan 3 orang saksi. Riano menegaskan selain melaporkan secara pidana, pihaknya juga akan melaporkan Ahmad Dhani secara perdata. Ahmad Dhani diduga melanggar pasal 207 dan 160 KUHP tentang penghinaan dan penghasutan. Oke, namanya Pak? Saya Riano. Sementara itu pemirsa, juru kamera Kompas TV Muhammad Guntur diperiksa penyidik Polres Jakarta Pusat sebagai saksi pelapor. Muhammad melaporkan dugaan perampasan dan kekerasan terhadap wartawan. Pemeriksaan terhadap Muhammad Guntur berlangsung pada Minggu sore di Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat. Guntur mengaku mendapat perlakuan kekerasan dan alat liputannya dirampas demonstran di depan kantor Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara pada 4 November lalu. Muhammad Guntur melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Pusat pada Sabtu pagi 5 November. Minggu siang, Muhammad Guntur diperiksa sebagai saksi pelapor. Selain itu, Muhammad Guntur juga menolak jika dirinya yang dituduh melempar botol air mineral ke arah polisi. Kalau saya dibilang saya ngelempar botol, kan banyak beredar di media sosial bahwa saya ngelempar air mineral itu kan. Posisi saya tuh bawa kamera yang beratnya sekitar 4 kilo. Dan saya bawa alat live, live itu sekitar 10 kilo lebih beratnya. Ketika saya begini aja, saya udah tangan dua itu udah, gambar saya udah goyang. Apalagi saya mesti ngelempar, kata saya ngelempar sambil saya rekam sendiri. Saya juga nggak bayang gimana cara saya dibilang seperti saya ngelempar aqua sambil saya rekam sendiri itu. 10 orang demonstran yang ditangkap Polda Metro Jaya saat ricuh demo pada 4 November telah dibebaskan. Polisi belum menetapkan status tersangka karena minimnya alat bukti. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Agustiono menyatakan dari 10 orang yang ditangkap ada 3 orang yang memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan 7 orang lainnya tidak ditemukan unsur pidana. Namun karena kekurangan alat bukti, polisi membebaskan semuanya. 10 orang demonstran dibebaskan setelah adanya gelar perkara hingga proses penyelidikan, mulai dari rekaman video, foto-foto di tempat kejadian perkara, serta pemeriksaan saksi. Hingga Minggu siang masih ada 11 personel Polri yang masih dirawat akibat rusuh di depan istana. Polisi juga masih mendalami apakah ada provokator dalam rusuh demo 4 November kemarin. Penyidik telah melakukan gelar perkara dan dari ke-10 tersebut 7 orang tidak cukup bukti dan tidak kita dapatkan perbuatan pidana sehingga kita pulangkan. Kemudian yang 3 ada perbuatan pidananya tapi kita masih dalami terus, kita masih mengumpulkan alat-alat buktinya, namun demikian 3-nya juga kita pulangkan sementara ini. Ya, jadi 10-10-nya kita belum tetapkan tersangka karena memang masih kurang cukup bukti, akhirnya kita pulangkan. Sementara itu polisi resmi menahan 11 orang tersangka kasus pengerusakan, penjarahan, dan penyerangan di sepanjang Jalan Gedong Panjang Penjaringan Jakarta Utara pada 4 November lalu. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Agustiono, saat awal penangkapan terdapat 15 orang yang ditahan polisi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemberkasan, maka 11 orang dijadikan tersangka. Mereka adalah warga sekitar Muara Baru, Tanah Pasir, dan luar Batang. Para tersangka ini bukanlah bagian pendemo di Istana Negara pada aksi 4 November lalu. Kasus penjarahan 1 minimarket ditetapkan 2 tersangka berinisial IA dan J serta DPO 4 orang. Kemudian penjarahan minimarket lain ditetapkan 1 tersangka berinisial WM sementara DPO 7 orang. Pengerusakan kendaraan roda milik awak media ditetapkan 1 tersangka berinisial AS dan 4 orang DPO lainnya. Kasus penyerangan terhadap seorang korban anggota polisi, Kompol Pujo Sukmono, ditetapkan 7 tersangka. Total 11 orang tersangka dan 15 orang lainnya DPO. Kini saatnya kita ikuti informasi terkini dalam Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat. Metro Pagi akan segera kembali.
Kepastian pemeriksaan Ahok pada Senin hari ini dikatakan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar. Menurutnya pemeriksaan terhadap Ahok merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum Polri melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status hukum dari penyelidikan menjadi penyidikan. Boy Rafli memastikan gelar perkara akan dilakukan bulan ini dan terbuka sehingga dapat diliput media massa. Polri juga masih melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lain seperti saksi ahli pidana dan saksi ahli bahasa terkait video pernyataan Ahok yang dinilai menistakan agama. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan mengikuti proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepadanya. Kapolri menegaskan pengusutan kasus yang menjerat Ahok akan berjalan dengan cepat dan transparan. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan siap diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan sejumlah ormas. Ahok rela dipenjara jika dianggap membuat bangsa menjadi kacau. Saya sampaikan, kalau karena saya membuat negara kita begitu kacau, saya rela ditangkap dan dipenjara kok. Tapi saya tidak akan pernah mundur. Karena kalau saya mundur, saya juga dipenjara. Ya, kalau negara ini memang begitu kacau gara-gara seorang Ahok, saya rela ditangkap dan dipenjara, kenapa enggak? Tapi bukan karena difitnah menghilangkan kata pakai gitu. Ya kan saya sudah sampaikan permohonan maaf dan tulus hati yang dalam, nggak mau terima juga kan? Ya saya kan jalanin proses hukum. Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pemeriksaan Ahok yang berlangsung Senin masih dalam tahap proses penyelidikan. Polri tidak segan menetapkan status tersangka kepada saksi terlapor Basuki Cahayapurnama jika ditemukan unsur pidana saat gelar perkara yang dilakukan secara terbuka dan dapat diliput media massa. Lagi kalau nanti hasil gelar perkara menyatakan bahwa itu terbukti berisi unsur pidana atau tidak pidana, ada tidak pidananya, nggak akan ragu-ragu kita akan naikkan menjadi penyidikan. Dan kalau jadi penyidikan berarti terlapor bisa menjadi tersangka, ya kita gulirkan. Tapi sebaliknya kalau dari hasil gelar perkara yang tadi itu terbuka, tidak kita tutupi, itu yang diperintah Presiden, terbuka. Nanti ternyata didominasi itu bukan pendapatnya, bukan tindak pidana. Jangan ragu-ragu juga, kami akan menghentikan sesuai dengan profesi dan keahlian kami sebagai penyidik. Dan setelah itu pun bisa di-challenge dengan dengan upaya-upaya hukum, termasuk nanti kalau ada bukti baru bisa kita buka. Kapolri juga menegaskan proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok akan berjalan dengan cepat dan transparan. Polri akan bertindak profesional dan tidak menutup-nutupi. Tim Liputan Metro TV. Langkah Polri melakukan gelar perkara secara terbuka kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama dinilai pengamat hukum sebagai tindakan yang diperbolehkan. Meski gelar perkara secara terbuka namun itu sebenarnya tidak lazim, Kapolri bisa menggunakan hak diskresinya untuk merespon keinginan publik yang besar. Keinginan Kapolri melakukan gelar perkara secara terbuka kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama direspon positif pengamat hukum Kudri Sitompul. Menurutnya, meski gelar perkara secara terbuka tidak lazim, namun dapat dipahami karena ada desakan publik yang tinggi untuk mengusut dugaan penistaan agama. Saya berharap sih ini hanya karena keadaan yang luar biasa. Ya, Presiden karena merespon tuntutan jutaan demonstran kemarin. Saya kira ya ini dalam konteks kebijakan ya, diskresioner. Presiden meminta ya jangan juga diartikan ini merupakan satu intervensi ya. Sebelumnya, usai bertemu Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan menggunakan hak diskresinya untuk melakukan gelar perkara khusus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama secara terbuka. Kapolri menegaskan pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama berlangsung sungguh-sungguh. Karena gelar perkara ini sangat menentukan ada atau tidak pidananya atau tidak dan maju ke proses penyidikan atau tidak, maka
Bapak Presiden memerintahkan dibuka saja kepada media, buka saja kepada publik. Oleh karena itu gelar perkara ini nanti akan dipimpin oleh mungkin Kabar Eskrim sebagai ketua tim penyidik bersama tim penyidik, dan kemudian dihadiri oleh para pelapor 11, nanti kita undang semua. Berikut saksi-saksi ahli yang diajukan oleh pelapor termasuk MUI, dan kemudian kita juga akan hadirkan saksi-saksi ahli dari yang dihadirkan oleh penyidik. Ini adalah rata-rata kalangan akademis. Tentu juga kita akan hadirkan juga saudara terlapor Basuki Cahayapurnama kalau yang bersangkutan ingin hadir. Kalau tidak ingin hadir bisa diwakili oleh penasihat hukumnya, termasuk dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak terlapor ini. Dan nanti selain penyidik kami juga akan mengundang pihak eksternal, yaitu dari kejaksaan, tim dari Kompolnas sebagai pengawas kepolisian. Bahkan mungkin dan besar juga kita akan mengundang, yaitu tim mungkin dari Komisi 3 beberapa orang. Tim Liputan Metro TV. Presiden Joko Widodo akan mengundang tokoh politik dan tokoh agama untuk meminta masukan mendamaikan suasana pasca aksi damai 4 November lalu. Keinginan Presiden Jokowi mengundang tokoh politik dan tokoh agama dikatakannya saat berdialog secara telekonferensi dengan warga negara Indonesia di Sydney, Australia yang berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengungkapkan ingin meminta masukan kepada tokoh politik dan tokoh agama untuk menciptakan kondisi negara yang sejuk dan damai pasca aksi damai pada hari Jumat lalu. Jokowi menegaskan situasi Jakarta sudah aman, terkendali dan kondisi politik sudah stabil sehingga masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebihan. Kita ikuti kemarin dari pagi sampai malam kita terus mengundang tokoh-tokoh untuk tokoh politik, tokoh agama yang kita undang untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk, mendinginkan suasana, dan hal seperti itulah yang terus akan kita lakukan dalam minggu-minggu ini. Pemirsa, polisi menahan 11 tersangka penjarahan di Penjaringan, Jakarta Utara. Belasan lainnya masih DPO. Selengkapnya sesaat lagi di Metro Pagi.